warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Auliastiani. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perseroan terbatas. Langsung saja ke materinya. Apa itu perseroan terbatas? Perseroan terbatas atau PT adalah bentuk badan usaha yang paling umum digunakan di Indonesia. PT adalah suatu badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari para pemiliknya. Artinya, pemilik atau pemegang saham hanya bertanggung jawab atas kewajiban perusahaan sampai sebatas jumlah saham yang mereka miliki. Ini berarti dalam keadaan normal, pemilik tidak akan bertanggung jawab secara pribadi atas utang dan kewajiban perusahaan yang melebihi nilai saham yang mereka pegang. Selanjutnya, di dalam PT ada dua jenis saham. Yang pertama ada saham biasa. Saham biasa adalah jenis saham yang paling umum ditemui di pasar modal. Saham ini memberikan kepemilikan dan hak atas bagian dari keuntungan perusahaan kepada pemegangnya. Dan yang kedua, ada saham preferen. Saham preferen adalah jenis saham yang memberikan beberapa keistimewaan tertentu kepada pemegangnya dibandingkan dengan saham biasa. Lalu ada saham preferen. Di sini saham preferen terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada saham preferen partisipatif, yaitu instrumen keuangan yang memberikan kombinasi antara kestabilan pendapatan tetap dengan potensi untuk mengambil bagian dalam keuntungan ekstra dari perusahaan. Saham preferen kumulatif adalah pilihan investasi yang menawarkan stabilitas dividen tetap dengan resiko bahwa dividen dapat terlewatkan jika perusahaan mengalami kinerja keuangan yang buruk atau tidak mencukupi. Yang ketiga ada saham preferen kumulatif, yaitu di mana dividen yang tidak dibayar dalam satu periode akan akumulatif atau ditumpuk dan harus dibayar sebelum dividen saham biasa dibayar kepada pemegang sahamnya. Dan yang keempat ada saham preferen non-kumulatif. Jenis saham ini yaitu di mana jika perusahaan tidak membayar dividen pada waktu yang ditentukan, dividen tersebut tidak akan menumpuk atau akumulatif untuk dibayar di masa depan. Selanjutnya, ada dividen laba atas saham. Yang pertama ada dividen kas atau tunai. Pembayaran secara langsung kepada pemegang saham oleh perusahaan dari laba yang telah dihasilkan. Yang kedua ada dividen saham. Dividen saham yaitu pembagian dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk saham tambahan dari perusahaan dan bukan dalam bentuk uang tunai. Dan yang ketiga yaitu ada dividen aset lainnya. Ketika perusahaan memiliki aset yang dapat diberikan sebagai imbalan kepada pemegang saham, namun tidak ingin atau tidak mampu membayar dividen dalam bentuk uang tunai atau saham. Selanjutnya ada istilah-istilah dalam saham. Ada saham diterbitkan, saham dijual, dikeluarkan, dan ditempatkan. Ada saham yang beredar, nilai jual atau nilai pasar, ada agio atau premium. Agio ini muncul ketika nilai jual lebih dari nilai pari atau nilai nominal. Disagio atau diskon ini muncul ketika nilai jual kurang dari nilai nominal. Selanjutnya ada saham yang dibeli kembali, saham yang ditarik, atau juga bisa disebut dengan saham treasury. Yang terakhir ada biaya penempatan.
Selanjutnya, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal perseroan terbatas. Yang pertama ada saham biasa dengan nominal 60.000 diterbitkan. A. 1.200 lembar saham biasa dengan nilai kurs 104% dan B. 1.200 lembar dengan nilai kurs 98%, biaya penempatan sebanyak 1%. Jawabannya, harga jual sama dengan 1.200 lembar saham yang tadi, terus dikalikan dengan harga nominal yang diterbitkan. Dan dikalikan dengan nilai kursnya. Nilai kurs sebanyak 104%. 1.200 lembar dikali 60.000 dikali 104%. Sama dengan 74.800.000 rupiah. Lalu kita hitung nominal. 1.200 lembar dikali 60.000 itu sama dengan 72 juta. Lalu dihitung dikurangi harga jual dikurangi nominal. Hasilnya agio premium. Karena harga jual lebih tinggi dari nilai nominal. Lalu kita menghitung biaya penempatan 1% dikali 74.800. Kenapa dikali 74.800? Karena ketika ingin menghitung biaya penempatan, maka kalian harus mencari nilai tertinggi antara nilai kurs dan nilai nominal. Lalu kita ke jurnalnya. Di sini kas biaya penempatan pada modal saham biasa dan agio premium. Agio premium saham biasa. Kas dihitung dari nilai harga jual dikurangi biaya penempatan. Ini. Jadi hasilnya 74.052.000. Lalu masukkan biaya penempatan sebesar 748.000 dan masukkan modal saham biasanya yang ini nilai nominal. Masukkan di sini 72 juta dan agio premium sebesar 2.880. Lalu kita akan jawab soal B. Harga jual sebesar 1.200 lembar dikali 60.000 dikali 98%. Lalu kita hitung nominal 1.200 lembar dikali 60.000. Ini hasilnya. Lalu dikurangi dan hasilnya disagio. Kenapa disagio? Karena harga jual itu kurang dari harga nominal atau harga nominalnya lebih tinggi dari harga jualnya. Jadi hasilnya disagio atau diskon. Dan perlu diingat, jika nilai kursnya kurang dari 100%, itu akan memunculkan disagio atau diskon. Tetapi jika nilai kursnya lebih dari 100%, maka itu akan memunculkan agio premium. Lalu selanjutnya kita menghitung biaya penempatan, dan biaya penempatan akan selalu dihitung dari nilai tertinggi antara harga nominal dan harga jual. 1% dikali 72 juta, hasilnya itu 720. Jurnalnya kas sebesar 69.840.000 rupiah. Kas ini dihitung dari harga jual dikurangi biaya penempatan. Dan biaya penempatannya sebesar
720. Di Sagio saham biasanya 1.440. Modal saham biasanya yaitu sebesar 72 juta. 72 juta rupiah. Lalu kita akan masuk ke contoh soal berikutnya. Di sini ada contoh soal tentang, oh ya, begitupun dengan saham preferen. Jadi kalian hanya mengganti ininya seperti ini, modal saham biasa. Jika kalian ada soal tentang saham preferen, maka di jurnalnya diganti ininya jadi saham preferen. Dan ininya juga saham preferen. Ini harus diganti atau dinamai dengan saham apa. Jangan modal saham aja gitu. Tapi harus ada apa ini modal saham biasa atau modal saham preferen. Lalu soal berikutnya. Contoh soal berikutnya. Ditempatkan saham biasa dengan nominal Rp60.000 sebanyak 250 lembar dengan kurs 105% dengan biaya penempatan sebanyak 1% dan diterima uang muka sebesar 40% dari nominal saham dan 40% dari nominal nilai jual saham. Yang A dari A 40% dari nominal saham dan B 40% dari nilai jual saham. Jawabannya yaitu masukkan lembar sahamnya, sini harga jual, kemudian lembar saham dan nominalnya, harga nominal dikalikan dengan nilai kursnya sebanyak 105%. 250 lembar dikali 60.000 dikali 105%, yaitu jadi 15.750.000. Dan menghitung nilai nominal, itu ada 250 lembar dikali 60.000 dan hasilnya 15 juta. Lalu dikurangkan 15.750.000 dikurangi 15 juta, yaitu hasilnya Agio Premium sebesar 750. Kenapa Agio Premium? Karena harga jual lebih tinggi dari nilai nominal. Kemudian menghitung biaya penempatan sebesar 1% dikali 15.750 sama dengan 157.500. Biaya penempatan dihitung dari nilai mana yang tinggi antara harga jual dan nominal. Lalu menghitung uang muka. Uang muka dihitung dari nilai nominalnya. Ini uang muka menghitung uang muka dari nilai nominal yaitu 40% dikali 15 juta sama dengan 6 juta. Dan sisa piutangnya sebanyak 9.750.000. Yang A itu uang mukanya dari nominal, dari nilai nominal. Uang muka 40% dikalikan 15 juta. 15 juta sama dengan 6 juta. Dan sisa piutangnya sebesar 9.750.000. Lalu yang B, uang mukanya dari harga jual. Jadi 40% dikali 15.750 itu sama dengan 6.300. Dan sisa piutangnya sebesar 9.450. Pertama, kita buat dulu jurnal pada saat saham
biasa ditempatkan. Piutang penempatan saham biasa di debit sebesar 15.750.000 dan di kredit ada saham biasa yang ditempatkan sebesar 15 juta dan ada agio saham biasa sebesar 750.000. Jika kalian menghitung saham biasa, maka tulis di sini saham biasa. Tetapi jika kalian menghitung soal tentang saham preferen, maka di sininya ditulis saham preferen. Dan ini jurnal ketika uang muka dari nominal. Kas dihitung dari uang muka dikurangi biaya penempatan. Dan hasilnya 5.842.500. Biaya penempatan sebesar 157.500 dan piutang penempatan saham biasa sebesar 6 juta. Dan ini jurnal ketika uang muka dari nilai jual. Kas sebesar 6.142.500 dan dihitung dari uang muka dikurangi biaya penempatan. Biaya penempatannya dimasukkan sebesar 157.500, piutang penempatan saham biasa sebesar 6.300. Piutang penempatan saham biasa sebesar 6.300. Lalu ada soal selanjutnya jika diterima pelunasan penempatan saham biasa dan diterbitkan sertifikat saham biasa. Kita hitung sisa piutangnya 15.750.000 dikurangi 6 juta sebesar 9.750.000. Maka jurnalnya kas sebesar 9.750 pada piutang penempatan saham biasa sebesar 9.750. Lalu saham biasa yang ditempatkan sebesar 15 juta dan modal saham biasa sebesar 15 juta rupiah. Lalu ini sisa piutang dari uang muka dari nilai jual saham atau kurs. Kas sebesar 9.450, piutang penempatan saham biasa sebesar 9.450, saham biasa yang ditempatkan sebesar 15 juta, dan modal saham biasa sebesar 15 juta rupiah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.